Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Sri Astuti, kelas manajemen B1 NIM 057. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya MSDM bagi perusahaan. Apa sih pengertian MSDM? Pengertian manajemen SDM adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan dari manajemen SDM sendiri yaitu memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Tujuan dari MSDM yang pertama adalah mendapatkan serta mempertahankan karyawan terbaik, bermotivasi tinggi, serta dapat dipercaya oleh perusahaan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kualitas serta kemampuan karyawan dalam bekerja di perusahaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, menciptakan sebuah sistem perekrutan karyawan yang optimal. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang baik antara manajemen dan karyawan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keenam, menyediakan kesempatan yang sama untuk semua karyawan. Yang ketujuh, mengelola karyawan berdasarkan kebutuhan mereka, serta memfasilitasi penyampaian aspirasi mereka. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia di dalam perusahaan berperan penting untuk menentukan kualitas, melakukan perencanaan, perekrutan, pengembangan, dan seleksi yang terkait dengan kualitas individu dari sumber daya manusia. Fungsi MSDM yang pertama, mengatur keanggotaan, yaitu mencari karyawan yang berkualitas untuk ditempatkan di posisi yang dibutuhkan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia memiliki 3 kegiatan utama. Yang pertama yaitu perencanaan karyawan, yang kedua penarikan karyawan, yang ketiga proses seleksi dan rekrutmen karyawan. Fungsi MSDM yang kedua yaitu evaluasi performa dengan memberikan pengetahuan seputar perusahaan dan apa yang mereka kerjakan. Fungsi MSDM yang kedua yaitu evaluasi performa dengan memberikan pengetahuan seputar perusahaan dan apa yang akan mereka kerjakan nantinya. Seiring berjalannya waktu, karyawan juga akan mendapatkan pelatihan lainnya juga berguna untuk meningkatkan skill mereka serta mempersiapkan mereka ke jenjang karir yang lebih tinggi. Sementara itu, performa review akan dilakukan secara rutin, misalnya 2 kali dalam setahun. Tujuan dari evaluasi performa pada manajemen SDM ini adalah untuk menilai karyawan tersebut kinerjanya baik dan apakah target mereka sudah tercapai atau belum. Fungsi yang ketiga yaitu memberikan kompensasi. Pemberian reward atau kompensasi atas kinerja mereka. Reward di sini diartikan sebagai bonus tahunan, cuti, asuransi, bonus target, dan bonus yang lain. Yang keempat, ada pelatihan atau pengembangan. MSDM memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelatihan serta pengembangan untuk karyawan agar mereka dapat mengembangkan keterampilannya. Yang kelima, membangun relasi dengan menjalin relasi yang baik antar HR dengan karyawan agar kedepannya tidak terjadi konflik. Yang keenam, menjaga kesehatan dan keamanan pekerja. Keselamatan karyawan adalah harus menjadi prioritas utama perusahaan. Jika perusahaan sudah memenuhi fungsi kesehatan serta keamanan untuk para pekerjanya, perusahaan tersebut dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Yang ketujuh, yaitu pemutusan hubungan kerja. Ketika perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan pun harus tetap diberikan kompensasi berupa pesangon yang nominalnya sesuai dengan masa kerja karyawan tersebut.
Pentingnya MSDM, seperti yang kita ketahui bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bagian dari manajemen yang lebih berfokus untuk memperhatikan tentang potensi-potensi atau aset-aset berupa sumber daya manusia yang berfungsi sebagai modal utama dalam memperbaiki internal organisasi bisnis. Berbagai potensi yang berada dalam sumber daya manusia seperti ini harus lebih diperhatikan dengan seksama oleh seorang manajer. Manajer harus lebih pintar dalam mengelola dan memanfaatkan potensi-potensi besar yang ada dengan lebih maksimal agar bisa dikembangkan lebih baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen sumber manusia sendiri memiliki tanggung jawab dalam menangani berbagai masalah pada ruang lingkup pegawai dalam bekerja terkait usaha mengembangkan perusahaan. Keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan atau organisasi sangat penting guna menjaga kelangsungan perusahaan agar tetap berjalan dengan baik dan terus berkembang. Selain itu, mereka harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bidang-bidang yang membutuhkan pelatihan karyawan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.